Assalamualaikum guys, selamat pagi. Di sini lagi pagi nih, makanya aku ucapin selamat pagi. Kalau kalian nontonnya pagi, siang, malam terserah ya. Nah, perkenalkan dulu, namaku Naima Isadina Putri, biasa dipanggil Naima. Nah, kalian tahu nggak kegiatanku hari ini apa? Kegiatanku aku mau jelasin mind mappingku. Sebelum aku mau jelasin, aku mau ngajak kalian ngikutin rutinitas aku. Jadi aku mau ngajak kalian sarapan. Nah, buat kalian yang di rumah aja ngapain juga sih, komen ya. Nah, ini nih kegiatanku. Kalau pagi aku biasanya makan sereal kokokran sama minum denko, tapi denkonya biasanya aku campur. Ya Allah, sumpah kayak iklan banget ya aku natanya kayak gini. Nah, pertama biasanya aku langsung tuangin ke sini. Ini sesuai kebutuhan aja sih guys. Setelah aku tuangin, aku langsung nuangin susu. Nah, jadi ini sarapanku tiap pagi. Walaupun B aja sih menurut kalian, tapi aku favorit banget tiap pagi selalu makan sereal koko sama susu denkau. Ya siapa tahu aku bisa tinggi lah, walaupun di usia yang sudah tidak memungkinkan untuk tinggi. Dan kadang kalau aku masih lapar, biasanya aku campur sama regal. Tinggal aku giniin juga sih. Aduh. Nah, regalnya biasanya aku keping-keping potong-potong gini, langsung aku giniin. Udah deh. Bisa kalian contoh sih kalau kalian lagi gabut di rumah aja. Oke guys, setelah aku sarapan tadi, tenagaku kan udah keisi, udah kuat nih. Jadi aku mau bacain mind mappingku buat penjelasannya. Di sini aku udah bikin ada pertemuan 9, 10 dan 11. Bisa kalian lihat dulu ya. Ini 9, 10 dan 11. Nah, aku mau nunjukin dulu. Ini yang pertemuan 9 mind mappingku. Dan ini yang ke-10. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-11. Nah, dari 3 pertemuan mind mapping ini aku mau jelasin dulu yang ke-9. Sebelum aku jelasin yang ke-9, baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aku nggak bakal jelasin segamblang mungkin atau sedetail mungkin karena aku kurang begitu paham juga, karena kan ini tugas di rumah aja. Tapi aku mau jelasin tentang berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan tuh sudah ada kejelasannya di sini. Bisa kalian lihat. Jelas nggak guys?
Berakhirnya perikatan apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan tercapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Lalu kesepakatan para pihak. Oke guys, jadi ini biar kalian lihat dan aku bacanya lewat HP ya, biar gampang. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak, kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dan perjanjiannya. Aku nggak bakal jelasin tanpa membaca karena aku kurang paham itu tadi. Namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi maklumin aja ya, kalian tinggal menyimak langsung. Nah, lalu ada putusan hakim. Setelah dari ini pengertian ada kesepakatan para pihak. Kalau putusan hakim masih bawahnya guys, maaf. Ini kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dan diperjanjikan. Lalu turun ke putusan hakim. Putusan hakim menyatakan batalnya kontrak karena terdapat putusan hakim yang memutuskan berakhir atau hapusnya kontrak tersebut berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak. Lalu di sini ada perikatan hapus, yaitu terdapat pada pasal 1381 BW. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembentukan tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaharuan utang. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, perencanaan utang. Yang keenam, karena pembahasan utangnya. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, karena kebatalan. Yang kesembilan, karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab 1 BW. Dan yang terakhir, karena lewatnya waktu. Nah, itu tadi penjelasannya perikatan yang hapus. Lalu yang di sebelah sini yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang. 1. Konsignasi. Kedua, musnahnya barang tersebut atau barang yang terutang tadi. Yang ketiga, daluarsa. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3. Aku akan jelasin di HP dan kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa langsung dengerin aja ya guys, karena itu tadi aku nggak begitu paham materinya, jadi kalian bisa langsung aja dengerin aja ya guys. Nah, konsignasi yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang kedua, musnahnya barang terutang, yaitu harusnya tidak dapat diperdagangkan atau hilangnya barang terutang sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak. Yang ketiga, daluarsa, suatu upaya untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Nah, ini tadi penjelasan aku di materi pertemuan 9 tentang berakhirnya perikatan. Lalu, aku mau jelasin di pertemuan 10. Nah, pertemuan 10 ini mappingku. Di pertemuan 10 ini, aku akan jelasin jenis-jenis perjanjian bernama. Nah, yang pertama, kalian lihat dulu mappingku, lalu aku baca dengan HP dan kalian dengerin ya penjelasannya. Yang pertama, aku jelasin tentang pembayaran perjanjian bernama atau jual beli. Nah, di sini yaitu pelunasan utang, uang, jasa atau barang atau tindak pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditor. Misalnya contoh perjanjian jual beli sepeda. Nah, si sepeda ada si A membeli sepeda milik B. Maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan kepada si B, nah si A itu yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Lalu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau konsinyasi.
yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya namun pembayar ini ditolak oleh kreditor. Maka kreditor bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteran pengadilan negeri setempat. Nih contohnya ya, misal si A punya utang kepada si B, akhirnya si A membayar utang tersebut kepada si B, tapi B menolak menerimanya. Nah, dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan akan meneruskan kepada B. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir. Lalu yang ketiga, langsung aja aku bacain lewat sini aja ya guys. Contoh-contohnya nanti bisa kalian lihat di Google atau di mana saja. Nah, ada sewa menyewa. Sewa menyewa, biar lebih jelas aku tutup dulu ya guys. Nah, sewa menyewa di sini suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memikatkan dirinya untuk memberikan nikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Nah, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Lalu perdamaian. Jelas nggak? Jelas pasti ya guys. Perdamaian suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menjanjikan menahan suatu barang kedua belah pihak. Boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Nah, ini tadi yang penjelasan pedoman. Lalu pemberian kuasa. Pemberian kuasa suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan urusan. Lalu pinjam meminjam, pasti dari yang nonton YouTubeku ini pasti kalian pernah kan pinjam meminjam. Nah, ini penjelasannya. Merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang uang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Lalu penitipan barang. Penitipan barang itu yaitu perjanjian real, artinya yaitu bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Nah, itu tadi yang penitipan barang. Lalu hibah, pasti kalian udah paham kan hibah, karena sering banget dibahas di mana saja ketika pengajian. Walaupun nggak pengajian, pasti kalian pernah dengar kan. Nah, hibah di sini adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, bukan tukang gibah loh ya, beda ini. Si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerah itu. Lalu ada perjanjian melakukan pekerjaan. Di sini ada pemborongan. Terdapat pada pasal 1601 KUH menyebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu pemborong menikatkan diri untuk menjelaskan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi tugas dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir pinjam pakai. Nah, aku tekuk ya biar kalian lebih jelas. Pinjam pakai merupakan perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lain dengan syarat pemimpin kepada pihak lain dengan syarat pemberi jaminan wajib mengembalikan setelah barang tersebut dipakai atau setelah lewatnya waktu tertentu. Nah, di pertemuan 10 yang aku jelasin ini aku agak
belepotan ngomongnya, mohon dimaafin ya guys. Namanya aku tuh manusia, nggak luput dari kesalahan dan dosa. Kalian pasti sebaliknya. Dan terakhir aku bakal jelasin pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11 ini tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertemuan 10 tadi kan tentang jenis-jenis perjanjian bernama, dan ini yang tidak. Kalian bisa lihat mind mappingku dulu. Nah, yang pertama akan aku lekuk seperti ini biar kalian lebih jelas ketika aku bacain yang ini ya guys. Yang pertama aku bakal bacain perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, perjanjian pembayaran konsumen, yaitu perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Sorry guys, capek banget ya. Hari ini benar-benar panas di Banyuwangi. Aku lanjut ya. Kontrak yang persetujuannya bentuknya tertulis. Lalu yang ketiga, perjanjian sewa beli, gabungan antara sewa menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan objek sewa sesuai dengan kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Tapi bila orang suruhan barang tersebut lunas, maka barang itu jadi objek jual beli. Bisa kalian pahami nggak atau kurang paham? Nanti kalau kalian kurang paham bisa langsung tanyain ke ibunya langsung aja ya guys, maaf loh. Nah, atau kalian browsing, aku lupa kalau kalian teman kampusku enak tinggal tanya ke dosennya. Tapi buat teman-teman onlineku, kalian bisa browsing aja apabila ada penjelasanku yang kurang paham atau sedikit salah atau melenceng, kalian bisa browsing aja daripada kalian agak salah mendengar penjelasanku. Dan aku tuh karena ngomongnya juga kurang jelas, susah ngomong R tuh kan susah karena aku nggak bisa dari kecil. Nah, aku lanjut ya guys. Di sini ada perjanjian sewa guna usaha atau leasing, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu. Lalu perjanjian anjak piutang, yaitu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutang dengan memberi suatu diskon. Terus perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba yaitu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutang dengan yang lain memberi suatu diskon. Dan yang terakhir perjanjian bot, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Nah, sumbernya udah aku tulis di sini. Buat kalian yang kurang paham atau pengen tahu, nanti kalian komen aja di bawah dan langsung aku bales pertanyaan-pertanyaan kalian apabila penjelasan aku di pertemuan 9, pertemuan 10 dan 11 kurang jelas. Ya, namanya aku tuh manusia, nggak luput dari kesalahan dan dosa, jadi seperti ini. Dari pertemuan ini tadi, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi penjelasan aku udah sampai di ujung. Buat kalian teman-teman online aku, kalau ada yang kurang, kalian langsung aku ingetin lagi. Langsung kalian komen di bawah aja, nanti aku bales. Dan sekian dari penjelasan dan vlog aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh ya guys, terakhir maaf, jangan lupa like, comment, and subscribe.